kebutuhan mengenai dolar gitu ya di saat rupiah sedang mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Saat ini keadaan pengusaha terhadap kebutuhan yang akan dolar untuk bisnis, terutama mungkin di organisasi Kadin, bagaimana keadaan anggota Anda terhadap kebutuhannya terhadap dolar Amerika Serikat? Tergantung sizing usahanya ya. Tergantung size Ya usahanya kan? ya. Tentunya para importir tadi yang berkaitan dengan bahan baku misalnya, Oh ya, yang pasti dia membutuhkan itu untuk raw material misalnya. Tapi kan kita kan bukan hanya mengasalah supply chain yang melalui daerah sana atau bahan baku yang berkaitan di sana, tapi kita kan ekspor impor kita terbesar dengan siapa kan kita sudah lihat juga. Tapi dampak pelemahan ini, jadi kita harus wise lah, ya kan, harus wise. Jadi bagaimana kita memanage, memperankan antara kepentingan mata uang asing ini dengan rupiah ini. Jadi harus pas memang. Dan statement-statement yang baik itu diperlukan. Untuk statement yang baik dan hopeful gitu ya. Yang hopeful buat semua gitu ya. Jadi semua bisa berasa, kan ini optimisme nih yang paling penting. Jangan sampai misalnya ada hal-hal yang kita tidak inginkan misalnya. Ya ini perlu dijaga betul gitu loh. Jangan kita memperburuk dengan statement-statement yang tidak pas gitu. Karena itu Kadin pun ambil posisinya jelas gitu. Kita clear juga gitu ya. Kita mempunyai rasa optimisme. Mari kita jaga rupiah kita, gitu kan ya. Yang se-wise mungkin bagaimana kita membelanjakan dolar kita. Tadi juga disampaikan secara jelas ya. Memang kita perlu untuk bahan baku. Kalau yang kaitannya sama konsumsi, saya pikir tidak terlampau banyak gitu ya. Tapi memang betul-betul kita tidak sebatas bicara makro, tapi mikronya pun di lapangan mesti kita jaga betul ini. Gitu kan ya. Terutama itu tadi inflasi, daya beli masyarakat. Penciptaan lapangan kerja, kan kita harus tetap tumbuh. Walaupun tahun ini bukan juga tahun yang mudah gitu ya, penuh dengan tantangan. Tapi isu geopolitik ini kan dari 2 tahun yang lalu sudah sering disampaikan juga. Gitu kan. Dan walaupun eskalasi semakin meningkat gitu ya. Eskalasi sekarang makin meningkat gitu ya. Makanya saya juga Kadin Indonesia sangat bersyukur gitu ya. Bahkan Bapak Presiden gitu kan, melalui Kementerian Luar Negerinya mendorong untuk Indonesia mengambil posisi. Dengan posisi kita sebagai negara non-blok, ini kan sesuatu hal yang bagus. Dan kita punya pengalaman loh, di banyak keadaan hal seperti ini gitu, yang bisa menurunkan situasi kondisi yang ada. Contohnya apa, Kang? Apakah mencari pasar ekspor baru, mitra perdagangan baru, negara-negara se-Global South atau seperti apa? Masalahnya bukan kita mencari mitra, tapi tekanan rupiah ini yang akhirnya kan jadi berat gitu loh. Ya kan, terutama untuk kaitannya tadi bahan baku. Ya kita juga net importir minyak saat sekarang, misalnya gitu kan. Nah ini kan kalau rupiahnya melemah kan akan memberatkan kita. Gitu ya. Jadi ini harus, itulah saya bilang statement dalam melakukan penggunaan kita harus solid lah. Ya jangan kita juga hanya harus cautious lah dalam hal ini, tapi tetap optimis. Optimis gitu ya, karena fundamentalnya sebetulnya tadi juga disampaikan kan, fundamental kita sebetulnya cukup bagus. Inflasi kita hari ini masih terjaga, gitu kan. Kita harapkan tentunya ini juga tidak berlangsung lama. Walaupun tadi saya bilang itu, 10 tahun yang akan datang tidak akan jauh lebih mudah dengan semua isu geopolitik yang terjadi saat sekarang. Jadi memang stance-nya harus selalu siap dalam kita harus selalu posisinya siap ya, menjaga. Makanya di Indonesia kita juga harus solid. Ya, kita menjagalah gitu ya. Saya bukan mau keluar konteks sedikit, misalnya pengumuman minggu depan ini yang berkaitan dengan pemilu kita juga bisa berjalan dengan baik gitu ya. Jadi ini semua harus inilah. Kita bisa menempatkan diri kita semua lah. Kang Yuki, terakhir sebagai penutup juga di closing bell kali ini, adakah himbauan dari Anda mungkin sebagai Wakil Ketua Umum Kadin gitu ya, kepada pengusaha-pengusaha lainnya, pemirsa CNBC Indonesia, dan tentunya bagaimana harapan Anda, komunikasi yang terjalin, dan aspirasi Anda untuk pemerintah untuk menghadapi situasi yang tidak pasti ini? Ya, pemerintah sudah jelaskan langkah-langkahnya dari Istana, dari Bu Menteri Keuangan, ya, dari tim perekonomian gitu ya. Saya juga berkomunikasi misalnya dengan Pak Menteri Investasi, kita sendiri di lingkungan Kadin gitu ya. Bagaimana kita menjaga dengan suasana yang baik. Ya, melakukan semua antisipasi ini dengan semua simulasi yang ada. Gitu ya. Dan ini kan berdampaknya harus kita lihat, bukan saja ke yang besar, tapi juga ke yang kecil. Ya, ini sangat penting buat kita memberikan rasa optimisme. Karena kejadiannya kan tidak di sini.
Tapi pastinya berdampak bukan hanya di sana. Ini kan berdampaknya meluas. Bukan hanya di Indonesia loh. Semuanya. Minggu ini seluruh pasar modal se-ASEAN, se-Asia Pasifik ambruk. Kalau istilahnya ambruk bareng lah. Nah ini kan perlu kita antisipasi juga. Ya, tapi optimisme itu harus selalu kita ada di sana.